Brother Daryl sudah bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita saat ini. Saya percaya Tuhan punya message-nya untuk masing-masing pribadi kita. Jadi waktu dan tempat ini, untuk pengetahuan kita semua, kita tahu Brother Daryl melayani sekarang ini di Amazing Facts Indonesia ya. Ya, jadi kita sangat bersyukur. Kita akan dan kami doakan pelayanan Brother Daryl untuk di Amazing Facts akan tetap diberkati Tuhan dan akan berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Amin. Dari waktu dan tempat ini kita serahkan kepada Brother Daryl. Oke, selamat sahabat buat kita semuanya. Selamat sahabat. Senang berjumpa kembali, khusus untuk di last generation ini ya, kalau tadi kata Sister Y. Ya saya rasa sudah cukup lama sejak terakhir kali kita berbicara, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan. Oke, tetapi saya tetap mengucap syukur ya kepada Tuhan untuk kita bisa berbagi bersama, belajar firman Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu sering disinggung, tetapi ini bagian terpenting dalam kerohanian kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, bagian yang terpenting yaitu berbicara tentang Tuhan. Kita berbicara tentang Tuhan. Kita tahu bahwa kita nggak bisa berbicara tentang Tuhan terlalu dalam. Kita paham sekali akan hal itu. Ya, ketika kita berbicara tentang pribadinya, kita nggak bisa bicara tentang Tuhan lebih dalam dari apa yang Tuhan sudah berikan. Tetapi kita akan melihat tentang Tuhan yang mungkin kita selama ini tahu tapi nggak menyadari. Kalau kita bisa dibilang itu, ya kita tahu tapi kita tidak menyadari tentang Tuhan. Kita pernah mendengar, kita mungkin pernah membacanya, atau mungkin kita pernah mengalaminya, tetapi seiring berjalannya waktu kita melupakannya. Kita melupakannya dan kita tidak mengingatnya kembali. Oke. Kita tidak mengingatnya kembali, tetapi hari ini ya pada penutupan sahabat ini saya rindu untuk kita mengulang kembali, melihat kembali bagaimana tentang Tuhan. Karena kenapa? Karena begini saudara-saudara, kalau kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ya. Pada waktu itu Paulus katakan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, kita bisa buka. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-8. Oke. Alkitab katakan kepada kita sebentar. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Alkitab katakan kepada kita ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab coba ungkapkan kepada kita. Ya, di Alkitab katakan kepada kita berbicara tentang berhala-berhala. Ya, ketika kita berbicara tentang berhala, di sini konteks tentang berhala. Jadi berhala itu apa sih sebenarnya? Berhala itu apa sebenarnya? Sesuatu yang disembah, benar nggak? Iya. Kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa itu sesuatu yang disembah, benar? Tetapi kalau kita berbicara tentang di posisi orang itu, ya, orang-orang kafir, oke, orang-orang kafir dalam zaman Paulus ini, berhala itu adalah Tuhan mereka, dewa mereka. Nah, dengan kenyataan ini, ya saudara-saudara, dengan kenyataan bahwa banyak sekali dewa-dewa yang ada di atas dunia ini, tetapi di situ dikatakan kepada kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, Alkitab katakan bahwa there is one God. Hanya ada satu Tuhan. Jadi begini, banyak orang yang salah menafsirkan akan hal ini. Apa maksudnya? Karena begini saudara,
Di universe ini, saya nggak ngomong di dunia ini, tapi di universe ini, ya, there is one God. Hanya ada satu Tuhan. Tidak ada Tuhan Buddha, tidak ada Tuhan Kristen, tidak ada Tuhan Yahudi, tidak ada Tuhan Muslim, atau tidak ada Tuhan yang lain. Yang ada di universe ini hanya ada one God. Dan itu yang kita kenal. Ya, yang itu yang kita kenal di dalam Alkitab. Karena tidak ada Tuhan yang lain di dalam Alkitab. Yang meng-create itu adalah siapa? Adalah setan. Dia meng-create tentang sesembahan, ya. Dan sehingga yang terjadi adalah terjadi sebuah perbedaan antara Tuhannya orang Buddha dengan Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya agama lain. Benar nggak? Dan tanpa kita sadari, itu merasuki ke dalam pemikiran kita. Itu membentuk cara kita berpikir tentang Tuhan. Alasan mengapa kita berpikir seperti itu, oleh karena kita tidak mengetahui tentang Tuhan yang sebenarnya. Kita tidak mengetahui tentang Tuhan yang sebenarnya, yang mana Tuhan itu, ya, dia menunjukkan kepada kita, sebagaimana tadi saya katakan di awal, bahwa kita memang nggak bisa mengetahui tentang Tuhan lebih dalam lagi dari apa yang coba Alkitab ungkapkan. Tetapi kita tahu bahwa ada Tuhan, ya, yang coba menyatakan dirinya dengan sangat luar biasa kepada para ciptaannya. Yang sementara ciptaannya ini hidup di atas dunia ini, sementara menghadapi sebuah kebingungan tentang siapa yang dia sembah. Bahkan saya mau katakan demikian, dari antara banyak Seventh-day Adventist, banyak yang tidak mengerti tentang Tuhan. Banyak yang nggak mengerti tentang Tuhan. Banyak yang tidak memahami tentang Tuhan. Kenapa? Karena begini, saudara. Kalau saudara tahu bahwa ada cerita di dalam Alkitab, ya, coba saya lihat. Ada yang tahu ceritanya di mana? Ya, ceritanya tentang seseorang Yahudi di dalam Kisah. Saya tahu ini cerita di Kisah. Seseorang Yahudi mencoba untuk menyembuhkan orang dengan mengatakan bahwa dalam nama Yesus yang Paulus beritakan. Pernah dengar di dalam ayat ini? Sebentar, saya coba cari ya. Kalau mungkin ada yang tahu, bisa langsung kasih tahu saya. Pernah dengar tapi yang dikatakan Yesus saya kenal, Paulus saya kenal. Ya, itu benar. Oke. Kisah 19 ayat 13. Oke, Kisah 19 ayat 13. Juga beberapa 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atau atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Oke, perhatikan baik-baik. Apa ada yang salah di sini? Dia tidak kenal Yesus. Dia bilang dia kenal Yesus Paulus yang saja. Alkitab katakan, perhatikan apa yang tujuh roh jahat ini katakan. Tetapi roh jahat itu menjawab ayat 15. Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu. Tetapi kamu, siapa kamu? Kata roh jahat ini. Artinya apa, saudara? Jadi begini. Tindakan dia di dalam mengusir roh jahat
bukanlah sebuah tindakan di mana dia mengalami, merasakan Yesus itu sendiri. Benar nggak? Dia katakan bahwa di dalam nama Yesus, ya aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dia nggak kenal, dia nggak punya experience bersama dengan Tuhan. Ini yang saya mau katakan di awal. Banyak Seventh-day Adventist bahkan nggak mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan karena mereka nggak pernah berjalan, saudara. Tapi mereka nggak pernah tahu siapa Tuhan itu. Mereka kenal, mereka tahu siapa Tuhan, tapi mereka nggak kenal siapa Tuhannya. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa kita benar-benar harus mengenal siapa Tuhan kita. Nanti kita akan di akhir dari cerita pelajaran kita akan memahaminya. Kenapa kita penting untuk mengenal. Apalagi khususnya dalam menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita harus mengalami, saya mau katakan. Jadi bukan hanya mengenal, tapi kita harus mengalami kehidupan pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Oke, kita harus mengalami kehidupan pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan membuka dalam Yohanes pasal 17 ayat 1. Yohanes pasal 17 ayat 1. Oke. Kalau sudah boleh ada yang bacakan Yohanes 17 ayat 1. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat di sini adalah doa terakhir Yesus. Ya, jadi ini adalah doa Yesus. Saudara baik-baik, pikirkan baik-baik. Apakah saudara tahu apa yang ada di? Apakah kita tahu bahwa apa yang didoakan Yesus sementara dalam Taman Getsemani? Satu-satunya catatan doa yang Yesus lontarkan ketika di Taman Getsemani adalah doa ini. Doa dalam Yohanes pasal 17. Saya mau kita benar-benar mengerti begini. Kita mau lihat Tuhan lebih dalam. Oke? Jadi kalau saudara lihat Yohanes pasal 14, murid-muridnya ini 14 ya, dari 14, 15, 16, 17 itu cerita perjalanan Yesus terakhir di hari terakhir itu. Mereka lagi ngeri kan. Mereka Yesus bilang wow dia akan bakal pergi dan segala macam. Terus kemudian mereka takut, khawatir sehingga Yohanes 14 ayat yang terkenal kita tahu dalam Yohanes pasal 14 Alkitab katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Yesus lagi menghibur muridnya. Oke, Yesus sementara menghibur muridnya. Jadi gini. Makanya kenapa saya paling suka dari semua Injil, bukan artinya Injil lain tidak penting ya. Dia menggambarkan hal lain. Oke, tetapi saya paling suka Injil adalah Injil Yohanes. Karena dia mendetailkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan cerita, ya kembali lagi ke konteks tadi saudara. Dan doa yang Yesus sampaikan ketika dia sementara di Getsemani. Saya mau tanya lah sebelum kita lihat. Ketika saudara sementara sedang menghadapi situasi buruk dalam kehidupan. Apa yang dalam pikiran kita? Apa? Cigu Esen? Berdoa. Penyerahan. Saat kita sementara dalam keadaan buruk, yang dalam pikiran kita, apa kira-kira? Secara pribadi, memang ketika dalam keadaan yang buruk, mengingat Tuhan. Oke, mengingat Tuhan. Oke. Biasanya kita mengingat Tuhan, meminta kelepasan dari Tuhan, benar nggak? Ketika kita menghadapi satu situasi dalam hal buruk. Tapi saudara tahu, Yesus ini di Taman Getsemani. Dia sementara sedang menghadapi waktu-waktu tergelap dalam kehidupannya. Waktu-waktu yang sementara dia nggak pernah alami. Dan kemanusiaannya kita tahu. Dia takut, benar nggak? Dalam kemanusiaannya. Sampai dia
doa itu kalau saya baca dalam tulisan Rono buat, saya sampai nangis berkali-kali untuk membaca kata-kata yang coba diungkapkan oleh Ellen White dalam satu situasi di malam hari itu. Bagaimana kata-kata itu keluar, bahkan malaikat yang mendengarnya saja ngeri. Ketika kata-kata itu keluar dari bibir Yesus, jikalau mungkin cawan ini lalu daripada aku. Dan dia katakan, puji Tuhan, kalimat itu tidak berhenti di situ. Karena Yesus melanjutkannya dengan mengatakan, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Tapi apa yang mau saya katakan begini, saudara? Yesus, di jam tergelap dalam hidupnya, yang ada di dalam pikirannya, muridnya. Ini doanya. Yohanes 17. Ini doa. Dia tidak doa. Kalau saudara punya waktu bisa baca. Ini bukan doa yang bilang gini, Bapak lepasin saya. Bapak kuatkan saya. Bapak tolong saya. Enggak. Ini doa adalah doa yang dia minta khusus. Untuk apa? Dia bilang gini, Bapak. Dalam doa itu salah satunya. Bapak, kata dia. Ya kan? Peliharalah mereka dalam namamu. Seperti aku memelihara mereka dalam namamu. Pada waktu aku masih bersama-sama dengan mereka. Doa Yesus di jam tergelap dalam hidupnya. Dia berpikir, yang ada dalam pikirannya adalah saudara dan saya. Dalam pikirannya adalah apa yang ada di depan. Apa yang akan manusia ini terima. Dan ini yang terjadi. Apa yang mau saya bilang adalah gini. Apa yang coba mau kita saudara bisa ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi tentang Tuhan. Jadi pertama yang bisa kita dapati, satu hal yang itu bisa didapati adalah Tuhan nggak mikirin dirinya. Tapi dia berpikir tentang siapa? Tentang umat-umatnya, tentang murid-muridnya. Yang kita tahu lah, Petrus, Yohanes, Yakobus, 3 orang sama dia lagi tidur. Yang dia minta sejam saja jaga-jaga sama saya. Tapi dia berpikir dan memikirkan tentang muridnya. Dia memikirkan tentang murid-muridnya. Dan bahkan dia katakan satu kalimat yang menggugah saya dalam Yohanes pasal 17. Ya. Oke. Dalam Yohanes pasal 17. Perhatikan ayat 9. Yohanes pasal 17 ayat 9. Kita lihat doanya Yesus. Alkitab katakan, aku berdoa untuk mereka. Pertanyaan, siapa yang lagi ada masalah? Yesus. Lah dia berdoa buat siapa? Buat mereka. Perhatikan, aku berdoa. Jadi kita bisa tahu ya, kita bisa lihat dapat gambaran ya. Walaupun saya percaya nggak semua di malam di Taman Getsemani itu bisa diceritakan. Nggak bisa semua. Karena Yohanes sendiri katakan bahwa kalau niscaya semua itu ditulis, nggak muat semua kitab yang ada di dunia ini. Tapi kita bisa melihat di dalam krisis kehidupannya, Tuhan pencipta berpikir tentang kita. Dan dia katakan, aku berdoa, yang seharusnya dia berdoa buat dirinya sendiri, tapi dia katakan, aku berdoa untuk mereka, bukan buat dunia ini aku berdoa. Artinya apa? Dia memikirkan umatnya, saudara. Ketika kita berpikir tentang ini, dalam Yohanes 17 saja, kita nggak perlu buka-buka ayat yang lain. Kita bisa punya keyakinan begini. Ketika kita menghadapi sebuah situasi, masalah kehidupan kita. Someone is praying for you. Benar nggak? Siapa? Yesus. Jadi gini, ketika kita menghadapi discourage dalam kehidupan kita nggak lihat bahwa orang mungkin mendoakan kita. Kita nggak lihat bahwa mungkin orang peduli sama kita. Kita menghadapi situasi yang kok saya peduli sama orang lain ketika dia punya masalah, tapi orang lain nggak peduli sama saya ketika saya punya masalah. Remember, someone is praying for you. Siapa? Yesus. Yesus berdoa buat kita.
Dia bukan doa buat dunia ini. God so love the world. Yes. Tapi dia nggak berdoa buat the world. Dia berdoa buat siapa? Umatnya. Think about it. Kita pikirkan tentang hal itu. Kenapa? Karena gini, ketika saya baca ini, saya nggak bisa nahan dalam pikiran saya. Kok bisa kayak begitu ya? Maksudnya adalah gini, dia nggak mikirin dirinya, tapi dia pikirin adalah murid-muridnya. Dia pikirkan umat-umatnya. Dan dia katakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa. Tetapi untuk mereka 2 kali. Dia tegasin 2 kali. Ingat saudara, sebagaimana kita sudah belajar, Alkitab tidak punya tanda baca, benar? Untuk dia memberikan sebuah penekanan, Alkitab mengulangi. Artinya ketika dia bilang, aku berdoa untuk mereka, ayat 9, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tapi untuk mereka. Artinya apa? Dia kasih tekan, saya doain buat kamu. Yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi Yesus berdoa buat mereka. Dan segala milikmu adalah milik siapa? Ya, segala milikku adalah milikmu katanya. Dan milikmu adalah milikku. Kata Yesus. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Perhatikan ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Terus saya bayangin. Yesus tahu bahwa dia akan pergi dari dunia ini, benar nggak? Tapi dia masih meninggalkan murid-muridnya. Ya, masih ada murid-muridnya masih ada di atas dunia, dan dia berpikir tentang murid-muridnya ini. Di jam tergelap dalam hidupnya, yang kita tahu seharusnya nggak usah pikir-pikir begitulah. Nggak usah mikirin dulu murid-muridnya, tapi pikirkan dulu tentang diri kamu. Pikirkan dulu tentang dirimu, Yesus. Tapi dia nggak pikirin gitu. Dari hatinya yang terdalam, dalam pikirannya adalah siapa? Kita. Satu pelajaran yang bisa kita dapat dari sini, saudara-saudara. Dari hati yang terdalam, dari hati Tuhan yang terdalam, dia cuma punya satu pikiran. Siapa? Kita. Yang dia pikirin adalah kita. Lah kok bisa? Kita ragu. Kok kita bisa berpikir tentang Tuhan yang memikirkan tentang kita, yang kita katakan bahwa Tuhan nggak mungkin mikirin saya. Benar nggak? Nggak mungkin Tuhan pikirin saya. Yang saya mau bilang begini, saudara. Kalau pernah kita keluar dalam mulut kita bahwa Tuhan nggak mungkin mikirin saya, ya, Tuhan nggak mungkin mikirin saya, Tuhan nggak mungkin peduli sama saya. Yang saya mau katakan, di jam yang seharusnya dia pikirkan dirinya sendiri, dia mikirin kita. Fakta nomor 1 tentang Tuhan. Dia berpikir, memikirkan kita. Dan dia katakan lebih lanjut ayat 11. Dan aku tidak lagi di dalam dunia ini. Tetapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu, iya Bapa yang kudus. Apa yang dia minta? Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Apa mau coba diungkapkan oleh Alkitab? Yesus mau bilang begini. Selama mereka sama saya, ya, sama-sama saya waktu ada di atas dunia ini, saya memelihara hidup mereka. Tapi sekarang saya udah nggak mau ada, saya mau pergi, benar nggak? Saya sudah tidak akan ada di dunia ini lagi. Tapi tolong, dia minta sama bapaknya, peliharalah mereka. Dan dia katakan apa? Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain, ya, dari mereka yang binasa, selain daripada siapa? Dia yang telah ditentukan untuk binasa. Dia lagi ngomongin Yudas. Supaya genaplah nasa yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini.
Coba kita berpikir. Ketika seseorang mau meninggal, ya, saya nggak pernah menghadapi situasi seperti ini. Tapi ya mungkin karena saya dulu pernah nonton TV, ya, sinetron dan seterusnya. Terkadang dalam sinetron, tapi saya rasa juga terkadang ada juga yang seperti ini dalam kehidupan nyata. Ketika seseorang mau meninggal, dia pasti panggil semua keluarganya, benar? Dia ungkapin semuanya. Dia nyatakan semuanya. Dan ini yang sementara Yesus sedang lakukan. Di hari-hari terakhir dia sedang nyatain sama Bapaknya. Apa yang ada dalam hatinya? Apa yang ada dalam pikirannya? Oke? Dan dia katakan gini, tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah apa? Sukacitaku di dalam diri mereka. Perhatikan ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya kan? Ini terjadi. Jadi dia bilang lindungin, pelihara, berdoa. Dan ayat 20, saudara. Mungkin kita pikirkan, ini kan buat murid-muridnya Yesus. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Apa dia bilang berikutnya? Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya buat siapa? Buat saudara sama saya. Benar nggak? Apakah kita adalah orang-orang yang percaya yang hasil pemberitaan para murid diturunkan? Artinya apa? Doa ini buat saudara sama saya. Doa Yesus ini buat saudara. Artinya apa? Dalam pikirannya. Sekalipun kita nggak lahir waktu Yesus di Getsemani. Sekalipun kita belum ada waktu Yesus sementara dari Getsemani. Yang dia pikirkan siapa? Dia pikirkan apa? Ketika dia di Getsemani, yang dia pikirkan adalah saudara. Ketika dia ada di Getsemani, yang dia pikirkan adalah Daryl. Kalau saya nggak maju, Daryl nggak akan ini. Kalau saya nggak teruskan, ya, saudara Well nggak akan begini, dan seterusnya. Artinya ini terjadi, saudara. Kita bisa melihat tentang Tuhan. Fakta nomor 1. Tuhan memikirkan siapa? Kita. Tuhan berdoa buat kita. Tuhan meminta supaya kita dipelihara. Oke, sekarang kita lanjut. Dalam Yohanes pasal 17, kita lihat fakta-fakta yang berikutnya tentang Tuhan. Yohanes 17 ayat 1. Kita lihat Alkitab katakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit, ya, dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya aku memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya. Dan kemudian dikatakan, maka Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang diberikan Bapa kepada dia. Dan dia katakan di ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi di sini kita melihat berdasarkan apa yang Alkitab coba ungkapkan kepada kita, bahwa mengetahui tentang Tuhan adalah hal yang sangat penting, benar? Tetapi Alkitab katakan kepada kita, ya, Alkitab katakan kepada kita bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, bukan mengenal tentang engkau. Oke, ada perbedaan. Mengenal tentang engkau, artinya mengetahui tentang Tuhan, tapi tidak tahu tentang Tuhan. Oke, dia tahu tentang, seseorang tahu tentang saya, tetapi dia nggak tahu saya. Benar nggak? Ya. Ini perbedaan. Jadi Yesus katakan kepada kita di sini bahwa
ini hidup yang kekal ketika kita benar-benar mengetahui, mengenal, ya, yaitu Tuhan. Jadi dengan kata lain, Alkitab coba mengatakan kepada kita bahwa keselamatan adalah hasil dari pengetahuan pribadi dengan Tuhan dan Yesus. Oke? Keselamatan adalah hasil pribadi pengetahuan kita tentang Tuhan dan Yesus. Karena begini saudara, mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kita nggak kenal Tuhan. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Kita melakukan sesuatu, tapi nyata-nyata kita nggak kenal Tuhan. Saya kasih dalam sebuah cerita. Begini nih, saudara-saudara. Ada yang tahu cerita tentang anak yang hilang? Apa yang terjadi pada anak yang hilang? Anak yang hilang ini, ya. Anak yang hilang ini, kita buka dulu cerita anak yang hilang. Oke. Ada yang tahu Lukas berapa itu? Lukas, sebentar. Anak yang hilang. Lima belas. Ya, 15 ya? Ya, 15-11. Oke. Kita katakan kepada kita tentang anak yang hilang. Ya. Perhatikan baik-baik saudara, di sini ada hal yang menarik tentang Tuhan. Ya, kita tahu saya mau lihat bagian cerita awalnya aja. Ya, jadi ada anak yang hilang. Ya, dalam cerita ini Alkitab katakan kepada kita bahwa si bungsu minta hartanya, benar nggak? Ya, si bungsu minta hartanya dan kemudian dia pergi, ya. Dia pesta pora dan kemudian pada akhirnya dia sudah tidak punya apa-apa lagi, udah habis. Dan kemudian dia teringat kepada bapaknya, benar? Terus kemudian dia pulang dan kemudian ketika dia pulang, terus kemudian bapaknya buat pesta. Benar nggak? Bapaknya buat pesta dan kemudian Alkitab katakan kepada kita, perhatikan. Ayat 25. Ketika pesta itu terjadi. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapak apa? Memberikan seekor kambing, ya, anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saudara bisa bayangin? Perhatikan ekspresi yang digambarkan oleh Alkitab. Ketika anak bungsu ini pulang, yang dilakukan oleh bapaknya adalah dia sembelih apa? Lembu. Sekarang si anak sulung dia compare, dia bandingkan pemberian bapaknya lembu untuk si pendurhaka dengan dia yang nurutin bapaknya dengan mengatakan apa? Anak kambing. Dia mau bilang begini, Bapak, nggak usah lembu lah, nggak usah kambing lah, anaknya aja. Bapak nggak kasih apa-apa sama saya. Coba kita pikirkan. Saya bilang, ini cerita, memang cerita, tapi kenyataan ini ada dalam kehidupan kita. Dia bilang gini,
dia bandingkan lembu yang diberikan kepada anaknya yang pemberontak dengan mengatakan, jadi ibarat kata dia ini lagi marah sama bapaknya. Dia bilang, Pak, jangankan lembu, jangankan kambing, anak kambing aja, Bapak nggak pernah beli, nggak pernah memberikan itu kepada saya untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat saya. Dan dia bilang apa? Tetapi baru saja datang anak Bapak. Saudara bisa bayangin dia bilang anak Bapak. Dia nggak bilang saudaranya. Dia bilang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Maksudnya apa? Kok kamu marah-marah ketika orang lain punya, terus kamu nggak punya? Ini yang terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Anak ini nggak tahu bahwa dia punya semuanya, tapi dia berpikir dia nggak punya, ya, dia nggak punya, dan kemudian apa yang dia bilang? Kasihlah anak lembu sama saya. Apa artinya? Dia ada, dia melayani, dia bersama. Berarti bapaknya bilang, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah punyamu. Tapi dia bilang apa? Bapak nggak pernah kasih. Apa yang saya bilang begini, saudara-saudara? Segala kepunyaan Tuhan itu punya kita. Alkitab katakan kepada kita bahwa Tuhanlah yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Segala kepunyaan Tuhan itu punya kita. Tapi kita nggak merasa bahwa kita punya. Sehingga ketika seseorang punya, kita berpikir bahwa Bapak nggak pernah kasih. Bahkan yang lebih kecil dari itu. Tuhan nggak pernah kasih saya. Ini yang terjadi, saudara. Artinya apa? Yang saya mau bilang gini, konsep kita tentang Tuhan, yang saya mau bilang, yang sebenarnya hilang itu bukan anak bungsu dalam cerita ini. Si sulung yang hilang. Bungsu jelas-jelas hilang, terlihat. Tapi si sulung ini, ya, hilang tapi dia nggak terlihat dengan jelas. Dia nggak kenal siapa Tuhan yang benar. Yang makanya saya bilang tadi katakan bahwa kita pertanyaannya adalah apa kita benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah? Bahkan tingkah lakunya kita kenal. Jadi kalau kita kembali dalam cerita tadi, kita harus mengenal Tuhan ya secara pribadi. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Itu penting sekali. Ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita buka Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23. Alkitab katakan kepada kita dalam Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Yaitu apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Jadi apa yang coba Alkitab ungkapkan kepada kita adalah Alkitab katakan jangan kita bermegah karena kebijaksanaan kita, ya. Jangan kita bermegah karena kita punya kekuatan, jangan kita bermegah karena kita mempunyai kekayaan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita bermegah karena kita apa?
memahami dan mengenal Tuhan. Kita memahami dan mengenal siapa? Mengenal Tuhan, saudara. Jadi bukan hanya mengenal, tapi kita harus apa? Memahami siapa Tuhan itu. Jadi begini, saudara. Yang saya mau bilang adalah gini. Saya cukup banyak belajar dari anak saya. Ya, waktu dia masih umur 1 sampai 4 tahun, saya belajar lucu-lucuan aja. Ya. Sekarang belajarnya berbeda lagi. Oke? Tapi saya cukup banyak belajar tentang Tuhan. Saya baru mengerti, ya, walaupun banyak pergumulan yang harus dihadapi, tapi saya benar-benar mengerti alasan kenapa Alkitab katakan Henokh memperanakan Metusala dan ia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dia lihat sesuatu di dalam situ. Di sini katakan bahwa dia memahami dan mengenal. Kita mengenal, tapi belum tentu kita memahami siapa Tuhan, benar nggak? Kita gini, terkadang yang saya alami adalah begini. Nehemia sebagai seorang anak, dia minta untuk dipahami selalu, benar nggak? Oke, anak ini biasanya untuk minta dipahami. Dan dia nggak memahami siapa bapaknya. Apa yang mau coba saya ungkapkan adalah begini. Terkadang kita minta Tuhan memahami kita, ya. Sebenarnya Tuhan memahami kita, tapi kita yang tidak memahami Tuhan. Dalam arti gini, bukan Tuhan minta untuk dipahami, bukan. Kenapa tindakan kita berbeda? Ya, nanti kita akan lihat. Kenapa tindakan kita berbeda? Oleh karena kita tidak memahami Tuhan. Oleh karena kita tidak memahami Tuhan dengan benar. Oke? Kita masih dalam pembukaan kita supaya kita bisa mengerti. Dan pertanyaan adalah bagaimana kita memahami Tuhan atau mengenal Tuhan? Kita buka dalam 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. Alkitab katakan kepada kita dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Artinya apa? Pengetahuan tentang Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan tentang Tuhan, kita bisa mengenal tentang Tuhan atau kita bisa mengetahui Tuhan. Satu-satunya cara agar kita bisa mengetahui Tuhan adalah dengan cara kita mengenal siapa? Yesus. Dengan cara kita mengenal Yesus. Salah satu alasan mengapa Yesus harus datang ke atas dunia ini adalah untuk dia menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan itu. Benar nggak? Karena dunia nggak paham tentang Tuhan. Dia nggak mengerti tentang Tuhan. Setan sudah menutupi gambaran tentang Tuhan. Tuhan yang apa? Yang otoriter, Tuhan yang nggak peduli, Tuhan yang minta dipahami, Tuhan yang minta untuk kita melakukan sesuatu tanpa peduli, ya, nggak peduli, pokoknya saya minta. Itu tentang Tuhan yang dipahami oleh orang kebanyakan, benar nggak? Sehingga yang terjadi adalah apa? Ketika kita melihat Tuhan meminta sesuatu, kita melihat dari sisi apa? Tuhan yang meminta. Oke, saya buat lebih sederhana bahasanya. Apakah Tuhan perlu minta sesuatu, saudara? Tuhan nggak perlu minta-minta, benar nggak? Tuhan nggak perlu minta-minta. Alkitab katakan bahwa dia yang punya, dia nggak perlu dia minta. Artinya apa? Ketika dia minta sesuatu sama kita, ya, kita melihatnya bahwa Tuhan minta sesuatu. Kita nggak melihatnya dari sisi yang lain yang sebenarnya. Kita nggak lihat dari sisi yang sebenarnya tentang Tuhan. Maka saya bilang, ketika dia minta, kita melihat sebuah pembatasan. Benar nggak? Kita melihat sebuah permintaan dari seseorang, dari satu oknum, yang mencoba merenggut kebahagiaan kita.
dia minta sama kita, ya kita melihat dari satu sisi, seorang oknum yang meminta karena dia yang maha kuasa. Itu yang terjadi pada kita. Percaya atau tidak, suka atau enggak, kita berpikir tentang Tuhan seperti itu. Ketika dia minta, kita berpikir, masa Tuhan minta yang kayak begini sih? Masa kesenangan ini dia minta? Kita lihat dari situ, benar nggak? Itu sama seperti anak yang saya minta, jangan lakuin itu. Tapi dia berpikir itu kesenangannya, dia minta bahwa bapaknya sedang merusak kesenangannya. Benar nggak? Ini yang terjadi pada kita. Sebagai contoh Nehemia, dia suka main alat-alat saya, ya. Jadi alat pertukangan saya, dia suka sekali, dan itu berbahaya. Dia sukalah pukul pakai palu, dia sukalah main yang tajam, dia sukalah pakai pisaunya, dia sukalah pakai ini dan itu. Tapi saya minta, dia senang dengan hal itu. Tapi dia nggak lihat. Yang dia tahu adalah dia dilarang untuk melakukan sebuah tindakan kesenangan. Tapi dia nggak lihat bahwa bapaknya sementara sedang apa? Sedang mencoba memberikan yang terbaik untuk menjaga kebahagiaannya tetap. Apa jadinya kalau benda itu melukai dia? Kebahagiaannya berakhir, benar nggak? Sesuatu yang dia pikir itu buat dia bahagia, mengakhiri kebahagiaannya. Ini yang terjadi, saudara. Kita lihat Tuhan seperti anak kecil lihat orang tuanya. Yang megang, ini punya saya loh. Ini kesenangan saya. Jangan diambil. Tapi nggak begitu. Artinya apa? Kalau kita menghadapi satu situasi seperti itu, kita benar-benar nggak kenal Tuhan. Ya kan? Kita benar-benar nggak kenal Tuhan. Itulah sebabnya cara kita bisa mengenal Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus. Oke? Bagaimana Yesus. Seperti apa Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, lebih lanjut lagi tentang Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan bekerja. Kita buka di dalam Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal yang pertama. Alkitab katakan kepada kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, Kejadian 1 ayat 1. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi berdasarkan apa yang Alkitab katakan kepada kita, bahwa hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Benar? Terus kemudian pada hari yang kedua Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan dan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Benar nggak? Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, ya, untuk mengisi terang yang sudah dia buat tadi, di antara dia pisahkan tadi. Dan kemudian pada hari yang kelima Tuhan menciptakan apa? Burung di udara dan binatang air. Dan pada hari yang ke-6, ayat 24, Alkitab katakan pada kita. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Jadi bagian pertama dari hari ke-6, Tuhan menciptakan makhluk hidup, benar nggak? Ternak, binatang melata, ya, dan seterusnya. Alkitab katakan kepada kita. Dan sekarang tiba pada tindakan terakhir dari Tuhan, ya, dari penciptaan yang Tuhan lakukan, yaitu dia menciptakan apa? Manusia. Ya, tindakan terakhir dari penciptaan dia menciptakan manusia. Pertanyaannya adalah begini, saudara. Mengapa Tuhan melakukan caranya demikian? Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia pertama kali
Kenapa dia nggak diciptakan di hari yang pertama? Kenapa Tuhan harus ciptakan di hari yang ke-6, di bagian terakhir dari hari yang ke-6? Mengapa? Kita sering dengarkan begini saudara, ya, ungkapan save the best for the last, benar nggak? Oke. Jadi kenapa dia menyimpan atau menyisakan manusia yang terakhir, ya? Karena itu adalah mahakarya dari penciptaan. Itu adalah pekerjaan tertinggi yang Tuhan bisa berikan. Begini saudara, apa yang mau coba saya maksudkan adalah begini. Supaya kita dapat mengerti cara kerja Tuhan. Ketik mahakarya yang paling dijaga di atas dunia ini, salah satunya yang saudara tahu apa? Mahakarya ciptaan manusia yang dijaga, yang begitu diagungkan di atas dunia ini. Salah satunya apa yang saudara tahu? Yang paling terkenal. Lukisan siapa? Oh, Leonardo. Leonardo da Vinci, benar nggak? Iya. Mona Lisa. Ya. Itu karyanya begitu luar biasa, benar nggak? Apa yang mau saya bilang begini saudara? Supaya kita mengerti tentang Tuhan ya. Karyanya Leonardo da Vinci yang menggambar Mona Lisa itu dia karya yang terakhir, ya, karya di mana itu dipajang, diperlihatkan, ya, dijaga, dijauhkan dari segala sesuatu, dilindungi. Bahkan karya yang itu bukan karya 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, benar nggak? Itu karya udah ratusan tahun. Dan itu tetap dijaga karena itu mahakarya. Yang saya mau katakan adalah begini. Kenapa Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir, di bagian terakhir dari kejadian dari penciptaan, di hari yang ke-6, karena dia adalah mahakarya yang memberikan kepada kita sebuah gambaran, sebuah keyakinan saudara, bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai sebuah mahakarya yang artinya apa? Dia pasti menjamin keberlangsungan hidupnya. Benar nggak? Karena dia mahakarya. Artinya kalau dia adalah bagian penting, dia akan jamin itu. Itulah sebabnya dia ciptakan di hari terakhir. Dan bukan hanya itu. Ya, kenapa dia ciptakan di hari terakhir? Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa membuka mata mereka, ya, segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk kehidupan yang berbahagia dipersiapkan sama Tuhan. Jadi begini saudara, apa yang mau saya bilang kan lagi? Saudara tahu dia diletakkan di mana? Di Eden. Benar nggak? Eden itu artinya apa? Dilingkupi dengan kebahagiaan. Itu arti kata Eden. Dan di Eden itu ada 4 sungai yang mengalir. Pison, Gihon, ya kan? Tigris, dan Efrat. Dan di sungai itu Alkitab katakan kepada kita bahwa emas ada di Aulia. Hawila. Di tanah Hawila. Oke, artinya apa? Semua precious stone, bahkan Ellen White katakan kepada kita, ada di atas. Ya, saya mau katakan begini saudara, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kebahagiaan manusia, Tuhan ciptakan, Tuhan persiapkan, bahkan sebelum manusia itu diciptakan. Seharusnya ini memberikan kegambaran kepada kita. Saya coba ungkapin dalam cara yang berbeda, saudara. Tuhan menempatkan segala sesuatu yang mungkin, yang mana Adam dan Hawa butuhkan untuk kehidupan mereka yang berbahagia dan terberkati. Dia sediakan sebelum Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Karena begini saudara, saya teringat ketika Nehemia mau lahir, begitu antusiasnya sebelum kelahirannya, saudara tahu, saya buatin dia tempat tidur khusus, handmade, ya, buatan tangan dari orang tuanya.
Kenapa? Karena rasa cinta saya sama dia. Semuanya dipenuhi, saudara. Bukan dia lahir baru saya beliin. Semuanya yang dibutuhkan untuk dia waktu dia lahir. Artinya apa? Yang saya mau coba kita berpikir adalah tentang Tuhan begini. Tuhan kasih segala sesuatu yang dibutuhkan manusia sebelum manusia itu ada. Sebelum manusia itu ada, saudara. Artinya apa? Dia memikirkan jauh ke depan sebelum itu terjadi. Dia memikirkan jauh ke depan sebelum itu terjadi. Yang ini, jadi fakta nomor 2 tentang Tuhan. Selain dia memikirkan kita, yang berikutnya dia apa? Bukan hanya mikirin kita. Oh, cuma dipikir-pikirin. Ya. Tapi enggak. Yang Tuhan lakukan setelah dia pikirkan kita. Apa? Yang kedua. Dia siapkan segala sesuatu sebelum itu terjadi. Benar nggak? Tadi kita lihat fakta nomor 1 tentang Tuhan. Tuhan memikirkan tentang kita. Tapi nggak cukup, saudara, untuk memastikan bahwa Tuhan itu benar-benar sayang sama kita apa enggak. Dia nunjukin lagi kepada kita bahwa dia bukan hanya memikirkan tentang kita, tetapi yang dia lakukan adalah apa? Dia persiapkan segala sesuatu untuk kita, ya, untuk memperoleh sebuah kehidupan yang berbahagia. Dia siapin. Dia siapkan. Fakta nomor 2, bukan hanya memikirkan, dia mempersiapkan segala sesuatu, ya, untuk kebahagiaan kita. Oke? Yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Tuhan meletakkan semua itu, ya, dan membawanya pada tempatnya. Artinya apa? Dia menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Jadi artinya apa? Kita melayani Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu bahkan sebelum krisis itu terjadi. Coba kita buka supaya kita lihat yang berikutnya, fakta tentang Tuhan. Kita buka dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Oke. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Alkitab katakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tertulis, yang namanya tidak tertulis sejak dunia, dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya, saya suka Alkitab katakan kepada kita bahwa slain, ya, anak domba ini dislain, ya, disembelih from the foundations of the world, kata dia. Ya, sejak dasar dunia ini diletakkan. Oke, tapi kita lihat ya, jadi sejak dunia ini dijadikan, ya, jauh bahkan di belakang lagi, ya, Alkitab menggambarkan tentang rencana ini. Kita buka satu lagi untuk meyakinkan tentang Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Boleh seseorang bacakan? Dua Timotius 1 ayat 9. Yap. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Oke, saya suka King James Version-nya, ya, di bagian terakhir dari ayat 9. Ya. Alkitab katakan kepada kita, boleh Bro Momon? Oke, 2 Timothy 1:9. Who had yang bagian terakhir aja? Ya, dari which was given. Which was given us in Christ Jesus before the world began. Oke, thank you. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan kepada kita. Alkitab katakan kepada kita di bagian pertama dari ayat 9 ini katakan, who had saved us. Ya, yang telah menyelamatkan kita. Dan bagian terakhirnya, which was given us in Christ Jesus before the world began. Artinya apa?
Yang Alkitab coba ungkapkan kepada kita bahwa ya kita akrab dengan ungkapan plan of redemption, benar nggak? Rencana keselamatan atau rencana penebusan. Apa itu rencana penebusan? Yaitu atau rencana keselamatan, yaitu Tuhan membuat sebuah persiapan sebelum krisis tiba. Benar nggak? Dan Alkitab katakan kepada kita bahwa rencana ini ya dipersiapkan sama Tuhan before the world began. Artinya apa? Bahkan sebelum dia ciptain dunia ini, dia sudah punya rencana itu. Dia sudah punya rencana itu. Artinya apa? Dia punya sesuatu yang jauh ke depan tentang apa yang akan terjadi pada manusia. Oke? Dan rencana itu, perhatikan, saya mau kasih tahu saudara, supaya kita bisa melihat tentang Tuhan lebih lagi. Rencana itu termaksud di dalamnya siapa yang harus datang dan mati. Benar nggak? Rencana keselamatan tuh siapa yang bakal datang ke dunia ini dan mati. Yang berikutnya termaksud di dalamnya adalah kapan dia harus datang dan mati. Ya kan? Dari suku apa dia datang? Benar nggak? Gambaran seperti apa moral ibunya? Kota di mana dia akan dilahirkan? Oke, tempat di mana dia akan berlindung pada waktu Herodes akan membunuh dia. Dan dia bakal disebut sebagai Nazaret, dari Nazaret. Artinya apa? Segala detail dari kehidupan Yesus dalam rencana keselamatan jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah memikirkan hal itu. Artinya apa ya saudara? Fakta nomor 3, kita berbicara tentang Tuhan, oke? Bahwa Tuhan bukan saja memikirkan tentang kita, bukan saja menyediakan kepada kita, ya, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan yang terberkati, sebuah kehidupan yang berbahagia. Oke, dia siapkan. Fakta nomor 2, bukan hanya memikirkan, tapi dia mempersiapkan bagi kita sebuah kehidupan yang berbahagia. Oke, yang berikutnya Tuhan, yang kita lihat fakta nomor 3 adalah Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya, detailnya sebelum krisis dalam kehidupan kita datang. Artinya apa saudara? Ketika kita menghadapi krisis, siapa yang akan bantu? Dari mana bantuan itu datang? Dan apa yang akan terjadi? Dan bagaimana situasinya? Tuhan pikirkan. Dia memikirkan hal itu. Artinya apa? Ini memberikan sebuah kepada kita jaminan bahwa Tuhan mikirin itu. Benar nggak? Detail-detail hal seperti itu dipikirkan sama dia. Artinya apa? Kita melayani Tuhan yang meletakkan segala sesuatu di tempatnya bahkan sebelum krisis apapun datang. Dan Tuhan bekerja dengan cara seperti ini. Tuhan bekerja dengan cara seperti ini. Artinya apa? Pertanyaan saya. Masih adakah sesuatu yang perlu kita ragukan tentang Tuhan? Jadi begini saudara. Saya menyadari satu hal tentang anak saya, ya. Ini cerita anak saya lagi. Karena dia lagi bertumbuh beralih dari anak, dari balita, ya, bayi di bawah usia 5 tahun menuju ke anak-anak. Artinya ada sebuah perubahan yang terjadi. Artinya apa? Saya menyadari ya beberapa dan sering kali kita beradu pendapat. Ya, ini udah mulai besar nih, dia bukan anak-anak lagi. Ya, bukan masih kecil bayi lagi. Dia bisa memberikan pendapatnya. Tapi saya menyadari satu hal. Kenapa dia sering berbuat sesuatu yang berbeda dari apa yang saya minta? Karena dia tidak mengenal orang tuanya. Karena dia tidak memahami orang tuanya, memahami dalam arti gitu. Dia tidak percaya bahwa orang tuanya mengasihinya, sehingga
ketika orang tuanya meminta dia untuk melakukan sesuatu atau jangan lakukan sesuatu, dia bertindak sesuatu yang berbeda. Nah, ini pada kita, kehidupan kita. Kenapa kita sering berbuat sesuatu yang berbeda dari apa yang Tuhan minta? Adalah karena kita nggak percaya sama Tuhan. Kita masih percaya pada apa yang ada dalam pikiran kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan meletakkan segala sesuatunya, saudara. Ya, bahkan kita lihat lebih lagi tentang Tuhan. Kita buka Keluaran pasal 3 ayat 7. Keluaran pasal 3 ayat 7. Alkitab katakan kepada kita. Boleh ada yang baca? Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Oke, perhatikan. Ya, Alkitab katakan kepada kita perhatikan apa kata kerja di sini. Oke. Action word-nya. Alkitab katakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan. Oke, dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Artinya apa? Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui. Benar? Jadi, apa yang mau saya bilang? Lihat lagi, perhatikan ekspresi yang indah tentang Tuhan di sini. Apa yang Tuhan ketahui di sini kata Alkitab? Tuhan tahu penderitaan umatnya, benar nggak? Tuhan tahu penderitaan umatnya. Tuhan tahu penderitaan kita. Dia tahu kita sementara sedang bersedih. Ya kan? Dia tahu itu. Apa yang mau saya bilang begini, saudara? Ketika dia melihat Lazarus mati, dia ini udah ada di depan kubur ya, benar nggak? Alkitab tahu bahwa dia datang untuk membangkitkan Lazarus. Tetapi ketika dia melihat kesedihan daripada anggota keluarganya Lazarus, Alkitab katakan kepada kita bahwa Yesus apa? Menangis. Yang saya mau bilang gini, dia tahu bahwa dia bakal apa? Dia datang untuk bangkitin, benar nggak? Tapi kenapa dia menangis? Apa karena Yesus ikut-ikutan orang nangis nih kayaknya nggak seru juga kalau nggak nangis. Saya ikut menangis lah. Apakah seperti itu? Yesus tidak demikian. Dia menangis karena dia melihat penderitaan dari siapa? Dari manusia. Sekalipun dia tahu dia bakal bangkitin. Artinya apa, saudara? Dia memahami dengan benar. Kita tahu tadi dari apa yang kita pelajari bahwa cara kita bisa mengenal Tuhan adalah melalui kita mengenal siapa? Yesus. Artinya kalau Yesus menangis, artinya Bapak pun bisa menangis. Benar nggak? Artinya Bapak pun menangis. Jadi gini, yang saya mau bilang adalah gini, saudara. Kita terkadang berpikir bahwa Yesus itu baik, tapi Bapak itu nggak begitu baik lah. Seperti Yesus. Pernah kita berpikir seperti itu? Banyak orang berpikir seperti itu. Berpikir bahwa Yesus itu baik, tapi kayaknya Bapak nggak begitu banget deh. Tapi dia baik. Artinya kalau Yesus bisa menangis, tergerak hatinya, dia pun lakukan. Apa yang terjadi, saudara, gini? Yang saya mau bilang adalah, ketika waktunya tepat, maka Tuhan akan melepaskan. Perhatikan di ayat yang ke-8. Sebab itu, apa kata Alkitab? Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan baik-baik, saudara. Saya bagian awalnya dulu. Artinya apa? Artinya dikatakan dia udah dengar, dia udah lihat, dia udah mengetahui, dan Alkitab katakan pada kita bahwa sebab itu aku telah turun. Artinya apa? Fakta nomor yang berikutnya.
Fakta nomor satu kita melihat bahwa Tuhan memikirkan tentang kita, benar nggak? Fakta nomor dua kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya memikirkan kita, tapi mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan kita yang berbahagia. Fakta nomor tiga, kita melihat bahwa Tuhan itu apa? Mempersiapkan jauh bahkan sebelum krisis itu terjadi. Dan fakta nomor empat, Tuhan akan melepaskan ketika krisis itu datang. Artinya apa? Kita bisa melihat tentang Tuhan. Dan fakta yang berikutnya Alkitab katakan apa? Di ayat 8. Ke suatu negeri yang baik dan luas. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Apa yang mau coba diungkapkan Alkitab di bagian terakhir, saudara, fakta tentang Tuhan yang berikutnya? Kata berlimpah susu dan madunya adalah ekspresi sebuah tanah, ya. Kata dia bahwa negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, itu adalah sebuah ekspresi tentang sebuah negeri yang memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan. Itu ekspresi tentang susu dan madunya, berlimpah-limpah. Artinya apa? Tuhan memilih sebuah tanah, ya, yang ditempatkan oleh orang-orang apa kata Alkitab? Orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Benar nggak? Tuhan memilih sebuah tanah yang ditempatkan oleh orang-orang ini, tetapi Tuhan menargetkan tanah itu untuk siapa? Untuk umatnya. Oke, saya coba dalam bahasa yang berbeda, saudara. Oke. Apa yang Tuhan miliki untuk kita, ya, apa yang Tuhan mau berikan untuk kita, dia akan ambil dari orang lain. Dia akan ambil dari apa? Dari orang lain. Ya, orang itu sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Tapi ini sebuah pelajaran luar biasa. Dia akan ambil dari orang lain untuk berkat umatnya. Oke, artinya apa? Selama Israel ada di Mesir, di tanah perbudakan, Tuhan menyiapkan tanah untuk mereka. Benar nggak? Dan kemudian artinya apa? Kita melayani Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya, ya, dan tahu apa yang akan ada di depan. Artinya apa, saudara? Tuhan tahu akhir dari sebuah awal. Dia tahu. Itu sebabnya keputusan yang paling jenius yang bisa dibuat oleh laki-laki ataupun perempuan atau manusia di atas dunia ini adalah untuk menyerahkan kehidupan kepada tangan atau kepada oknum yang tahu akhir dari sebuah awal. Dia tahu akhir, ya, dari sebuah awal. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Artinya apa? Hal yang paling jenius yang bisa kita lakukan, hal yang paling luar biasa yang kita bisa berikan adalah kita menyerahkan kehidupan kita kepada siapa? Kepada oknum yang tahu akhir dari sebuah awal kehidupan. Artinya apa? Kita menyerahkan kepada oknum yang dia sendiri katakan Tuhanlah yang mempunyai bumi dan beserta isinya. Dia yang punya berlian, dia yang punya emas, dia yang punya segalanya. Jadi kalau itu dibutuhkan, dia bakal kasih umatnya. Ini yang terjadi, saudara. Artinya apa? Tuhan akan membawa kita ke tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Alkitab katakan bahwa Tuhan nggak pernah berubah, benar nggak? Ibrani katakan bahwa Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Artinya apa? Kalau dia lakukan itu terhadap Israel, dia juga akan lakukan itu terhadap orang Israel modern. Artinya apa, saudara? Dia bakal persiapkan segala sesuatunya. Coba kita lihat. Ulangan pasal 8. Ulangan pasal ke-8. Ayat yang pertama. Alkitab katakan kepada kita. Boleh dibaca sampai ayat 6? Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini
Haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Oke, perhatikan baik-baik apa yang kita katakan kepada kita tadi. Dia minta kepada kita sesuatu, benar nggak? Pada orang Israel tadi. Oke, terus kemudian dia bilang bahwa ayat yang kelima, Tuhan Allahmu mengajar engkau seperti seorang mengajari anaknya. Seperti yang tadi saya bilang, ungkapin. Ya kan? Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang teguh pada perintahnya. Mengapa kita harus melakukan semuanya ini? Perhatikan saudara di ayat yang ke-7 dari cerita ini. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Ini ekspresi, ini penjelasan dari negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Yaitu apa? Ke sebuah negeri yang baik, ke suatu negeri dengan sungai, kata dia, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Kata dia, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Artinya apa saudara? Di sini kita melihat ya bahwa Tuhan katakan dia bakal bawa orang-orang ini, ya, orang-orang Mesir ini ke sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madunya, dan dia menggambarkan bahwa susu dan madunya itu artinya apa? Sebuah negeri, suatu tempat, satu tempat di mana mereka tidak akan kekurangan apapun. Artinya apa saudara? Adalah sebuah kejahatan untuk seseorang meragukan Tuhan. Adalah sebuah kejahatan di mana seseorang meragukan Tuhan. Kenapa? Karena segala yang kita butuhkan untuk kehidupan pribadi, ya, orang Israel untuk membangun sebuah bangsa, Tuhan menyediakan, dan Tuhan menyediakan itu selama mereka masih berada di mana? Perhambaan Mesir. Artinya apa? Kita melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan yang tahu apa yang ada di depan, yang tahu masa depan kita. Saya mau katakan demikian saudara, orang-orang dunia nggak tahu apa yang akan terjadi 6 bulan kemudian, apakah COVID akan berhenti atau dan segala macamnya, benar nggak? Tetapi kita melayani Tuhan yang tahu segalanya, bahkan dia bisa memberitahukan kepada kita setiap apa? Setiap nanosecond by nanosecond apa yang akan terjadi di depan. Artinya banyak orang yang tidak memberikan hatinya kepada Tuhan karena mereka takut bahwa ketika mereka memberikan hati mereka kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, mereka takut kalau kehidupan mereka akan menjadi apa? Lebih buruk. Alasan kenapa mereka nggak berani, saudara? Oleh karena mereka benar-benar nggak percaya. Oleh karena kita benar-benar nggak percaya. Mengapa kita nggak 100% serahin semua sama Tuhan? Karena kita nggak percaya. Kita nggak percaya sama Tuhan yang memikirkan kita. Kita nggak percaya sama Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya buat kita. Kita nggak percaya sama Tuhan yang mempersiapkan jalan keluar untuk permasalahan kita. Kita nggak percaya sama Tuhan yang mempersiapkan apa? Mempersiapkan segala sesuatu yang baik buat kita.
Saya mau tanya saudara, siapa yang pernah naik pesawat terbang di sini? Saya rasa kita semua pernah naik pesawat terbang, benar nggak? Apakah saudara ketika saudara naik pesawat terbang, dari satu tempat ke tempat lain, apakah saudara tanya siapa pilotnya? Apakah saudara tahu ya berapa lama jam terbang ini pilot? Apakah saudara bertanya ya apakah pilot ini punya jam terbang baik, ya, punya reputasi yang baik? Apakah dia pilot senior yang luar biasa? Kita nggak pernah tanya ketika naik pesawat terbang. Benar nggak? Kita nggak pernah tanya dan kita percaya bahwa pilot ini akan sampaikan kita dari kota A ke kota B. Yang kita nggak punya record dia. Kita nggak tahu siapa dia. Kita nggak tahu bagaimana dia. Apakah dia lagi mabuk kah? Apakah dia lagi benar-benar mengemudikan? Apakah dia lagi sakit? Apa dia lagi serius? Apa dia lagi punya masalah? Kita nggak tahu. Benar nggak? Tapi kita percaya dia bakal bawa kita dari kota A ke kota B. Tapi kita nggak percaya bahwa Tuhan akan kasih yang terbaik buat kita. Padahal kita tahu dia punya reputasi lebih baik dari seorang pilot. Artinya apa, saudara? Kita bisa lihat ini yang terjadi. Ini yang terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dan memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, semua yang kita butuhkan untuk hidup yang terpenuhi, baik secara rohani maupun secara materi, telah dipersiapkan oleh Tuhan, karena itu cara Tuhan bekerja. Karena itu cara Tuhan bekerja, saudara. Itulah sebabnya ayat terakhir. Kenapa sampai kita nggak percaya? Perhatikan. Yeremia 29 ayat 11. Alkitab katakan kepada kita dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Alkitab katakan. Ya, Alkitab katakan, saya lihat dari King James Version. Tapi dalam bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya suka dalam King James Version karena memberikan kepada kita gambaran yang jelas tentang Tuhan. Alkitab katakan kepada kita, for I know the thoughts that I think toward you, kata dia. Saya tahu pikiran apa yang saya pikirkan tentang kamu. Said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Artinya apa, saudara? Tuhan nggak punya evil thoughts untuk kita. Artinya apa? Ketika Tuhan mencoba mengarahkan kehidupan kita karena nggak percaya, kita berpikir, pasti nanti begini akhirnya kalau saya ngikutin Tuhan. Tuhan nggak punya evil thoughts seperti itu, saudara. Dia mau arahin, bukan mengarahkan kepada hal yang nggak baik. Dia mau arahin kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, bukan untuk mengambil sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Dia nggak punya pikiran jahat sama sekali dalam pikirannya terhadap kita. Dia nggak mau mencelakakan kita, dia nggak mau ngambil kesenangan kita, saudara. Kalau bisa, ya, kalau nggak ada iblis di atas dunia ini, dia bakal kasih apapun yang bisa untuk kebahagiaan manusia. Tapi masalahnya apa? Kita yang punya evil thought sama Tuhan. Saudara tahu, cerita terakhir, dalam Kejadian pasal yang kedua, Alkitab 16 ayat yang kedua, Alkitab katakan kepada kita, Sarah katakan demikian, engkau tahu Abraham, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dia bilang, Tuhan nggak kasih saya anak. Tuhan nggak memberikan saya anak, katanya. Tapi jauh sebelumnya, satu pasal sebelumnya, Tuhan bilang sama Abraham, ya, bahwa anak yang dari kamulah, ya, anak perjanjian itu. Ketika dia menawarkan Eliezer kepada Tuhan, dan Tuhan katakan bahwa
Bukan orang ini yang jadi waris, melainkan anak kandungmu sendiri. Artinya apa? Tuhan bilang sama Abraham, kamu bakal punya anak kandung. Sebelum Abraham menghampiri Hagar. Dan bahkan jauh sebelumnya dalam Kejadian pasal yang ke-11. Oke, sebelum Tuhan memanggil Abraham dalam Kejadian pasal 12, Alkitab katakan dalam Kejadian pasal 11 Sarah mandul. Tapi dalam Kejadian pasal 12 ketika dia panggil dengan kondisi Sarah mandul, Tuhan katakan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Artinya apa, saudara? Yang saya mau bilang begini. Kita yang punya pikiran jahat sama Tuhan. Kita yang memikir-mikir, kita yang mereka-reka. Kalau saya begini, pasti Tuhan bakal buat saya jadi begini. Hidup saya jadi nggak enak. Hidup saya bakal menderita. Kita yang mereka-reka tentang Tuhan, yang jahat-jahat. Tapi Tuhan nggak pernah mereka-reka kepada kita, berpikir tentang kita yang buruk-buruk, enggak. Dia nggak memikirkan hal buruk kepada kita, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya saya nyenengin anak saya. Bagaimana caranya saya bisa membahagiakan anak saya. Saudara tahu, sebagaimana tadi saya katakan, kalau mau dibilang anak saya penurut, tidak 100% penurut. Tapi yang saya dalam pikirkan adalah, saya nggak mikirin tentang apa yang tidak diturutin sama dia. Yang saya pikirkan adalah, saya mengasihi dia sekalipun terkadang dia nggak menurut. Yang saya mau bilang adalah gini, bahwa Tuhan memikirkan tentang hal itu sama kita. Ya kan? Makanya kenapa dia bisa sampai nggak menurut? Oleh karena dia tidak melihat, tidak memperhatikan apa yang ada dalam pikiran orang tuanya. Demikian juga dengan kita. Kenapa kita nggak menurut Tuhan? Karena kita nggak percaya sama Tuhan. Kita nggak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sama kita. Tuhan akan memberikan hal luar biasa sama kita. Sehingga ketika Tuhan minta sesuatu, kita pikir, kalau saya kasih, pasti hidup saya bakal begini. Kalau saya lakukan, pasti hidup saya bakal menderita. Saya mau katakan, saudara, nggak seperti itu. Alasan mengapa kita pada akhirnya nggak melakukan apa yang Tuhan minta, cuma satu. Karena kita benar-benar nggak kenal Tuhan. Karena kita, ada sebuah lagu yang bagus katakan, ya, lagu itu katakan kepada kita seperti ini. Kalau kita nggak lihat rencana Tuhan, ya kan? Kalau kita nggak lihat jejak tangan Tuhan, trust His heart. Artinya apa? Kalau Tuhan minta sesuatu, kalau Tuhan kita nggak lihat dalam mata kepala kita nggak lihat ini baik gak ya? Tapi kita punya pengetahuan bahwa gini, dia nggak punya thoughts of evil. Tuhan nggak punya pikiran jahat untuk kita. Artinya apa? Sekalipun kita nggak lihat plan-nya seperti apa, sekalipun kita nggak lihat, dan kita nggak dapati jejak langkah tangannya itu bagaimana, ini bakal kemana, arahnya kemana, kita nggak tahu. Tapi percaya sama hatinya. Kenapa? Karena dia nggak punya pikiran buruk. Dia nggak mungkin celakain kita. Dia nggak mungkin buat kita nggak bahagia. Dia pasti buat kita bahagia. Itu rencananya. Tapi ada setan di atas dunia ini yang buat kita mau menderita. Ya kan? Maka terkadang tertutup. Kalau bisa, saya mau katakan saudara, kalau nggak ada setan di atas dunia ini, ya, dia bakal buat segala sesuatu yang jelas dalam kehidupan kita. Tapi karena masih ada setan, karena masih ada iblis di atas dunia ini, sehingga dia nggak bisa. Tapi percayalah, setidak-tidaknya, kalau kita nggak bisa lihat dengan jelas mau kemana arah hidup yang Tuhan mau dibawa kemana ketika kita mengikuti Tuhan, hidup nggak jelas dan segala macam, percayalah, dia punya apa? Dia punya
bukan thoughts of evil, tapi thoughts of peace. Thoughts of peace untuk kita. Yaitu apa? Untuk kita punya expected end. Akhir yang luar biasa, saudara. Akhir yang luar biasa yang dia mau dalam kehidupan kita. Artinya apa? Yang saya mau bilang ini, saya mengajak kita semua untuk pikirkan tentang Tuhan. Kenal tentang Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena itu cara terbaik supaya kita bisa percaya pada tangannya, percaya pada rencananya. Sehingga kita nggak akan jalankan rencana kita, sehingga kita nggak akan bingung, sehingga kita nggak akan ragu, sehingga kita nggak akan diombang-ambingkan oleh siapa? Oleh setan. Karena kita percaya bahwa tangannya itu baik. Rencananya itu rencana damai sejahtera. Bukan rencana jahat. Pikirannya bukan pikiran jahat, saudara. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena begini, saudara. Keselamatan, sebagaimana tadi di awal saya bilang, adalah bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan lebih. Tapi bagaimana kita bisa diselamatkan kalau kita nggak kenal Tuhan? Setan bakal belokin kita dari Tuhan. Kita bakal bilang, saudara, apa yang membuat Yesus pada akhirnya menjalankan misinya di atas dunia ini? Ketika dia dikelilingi dengan begitu luar biasa. Ketika dia dikelilingi dengan hal-hal luar biasa di jam terakhir kehidupannya, di kayu salib, dan kata-kata terakhir yang dia berikan yang diucapkan oleh Yesus. Saudara tahu apa? Kata-kata terakhir dia bilang apa? Into your hand I commit my spirit. Itu kata-kata yang terdapat dalam kitab Mazmur. Yang dia nggak sempat selesain dan dia udah serahin nyawanya. Dan kalimat terakhir dari kalimat itu seharusnya apa? Ke dalam tanganmu aku serahkan rohku, karena engkaulah Tuhan yang menyelamatkan aku. Dia percaya pada Bapaknya. Seperti itulah seharusnya kita percaya sama Tuhan. Ketika dia apa? Ketika kita melihat, Yesus nggak lihat apa yang ada dalam kubur. Di seberang kubur seperti apa. Itulah kita harus berpikir tentang Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan kita berbeda, saudara. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang perlu disenangi dengan persembahan. Disukai dan perlu diangkat-angkat seperti itu, saudara, dan perlu dibuat untuk senang dengan apa yang kita lakukan, tapi dia mencoba untuk menyenangkan kita. Tapi masalahnya kita percaya nggak? Kita percaya nggak? Orang Israel, kalau kita tahu cerita terakhir, saudara, ketika pintu air itu ditutup sama Tuhan dan membunuh semua orang Israel. Semua orang Mesir, ya. Apa yang terjadi? Tidak ada orang Mesir yang mengejar mereka, memaksa mereka untuk bisa kembali lagi. Benar nggak? Semuanya sudah tidak ada. Semuanya sudah mati di air. Artinya apa, saudara? Tidak ada orang Mesir yang memaksa mereka untuk kembali ke Mesir lagi. Yang bisa membuat mereka kembali ke Mesir apa? Keputusannya. Keputusan orang Israel sendiri. Karena Tuhan sudah tutup semuanya di situ. Artinya sama dengan kita, saudara, dalam kehidupan kita. Tuhan semua sudah tutup. Yang membuat kita kembali lagi jauh dari Tuhan, itu keputusan kita. Tuhan sudah bisa kasih yang terbaik. Tuhan kasih sebisa mungkin yang dia bisa lakukan. Demikian dalam kehidupan kita. Masalahnya apa? Kita percaya sama Tuhan atau enggak. Tapi biarlah pelajaran kita tentang Tuhan, yang mana dia berpikir tentang kita. Jadi ketika kita punya masalah atau ketika kita bingung, percayalah dia memikirkan tentang kita. Ketika kita bingung, percayalah bahwa dia punya rencana buat kita. Ketika dia bingung, percayalah bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup yang lebih baik. Dan percayalah kepada kita, percayalah pada Tuhan ketika kita punya sebuah masalah atau apapun yang lain dan kita menghadapi sebuah kebingungan, percayalah pada Tuhan bahwa dia akan memenuhi segala kebutuhan kita.
dan percayalah kepada Tuhan, ya, karena Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Biarlah itu menjadi pemikiran kita selama 6 hari minggu bekerja kita, dan selama kehidupan kita sampai pada Yesus datang, bahwa Tuhan yang kita miliki, yang kita kenal adalah Tuhan yang luar biasa, yang peduli sama kita. Bahkan Alkitab katakan apa? Dia persiapkan apa? Rumah buat kita. Saudara bisa bayangin seorang Tuhan mempersiapkan rumah, nggak minta orang lain untuk bantu dia, tapi dia persiapkan rumah untuk siapa? Untuk kita. Artinya apa? Kita adalah hal terbaik yang bisa diberikan. Dan satu hal, Ellen White katakan, Tuhan memberikan seluruh surga dalam satu pemberian, yaitu Yesus. Artinya, kalau Tuhan bisa kasih Yesus sama kita, dia bisa kasih semuanya yang kita butuhkan. Itu yang harus kita pikirkan. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Tuhan berkati. Amin. Kita sama-sama ucapkan Amin. untuk pelajaran yang kita. Amin. Amin. Mengulangi fakta-fakta bahwa yang pertama, Tuhan senantiasa memikirkan tentang kita. Kemudian dia tidak hanya memikirkan tentang kita, tapi dia juga mempersiapkan segala sesuatu buat kita. Dan segala sesuatu yang Tuhan persiapkan itu sudah ada jauh sebelum krisis akan kita hadapi. Dan Tuhan akan memberikan jaminan untuk melepaskan kita dari krisis tersebut. Dan Tuhan yang kita sembah tidak memiliki pikiran yang jahat. Dan kita adalah hal yang terbaik yang dimiliki oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi sangat berterima kasih kepada Brother Daryl yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Kami merasa begitu sangat diberkati sekali dengan pelajaran ini, terutama untuk saya secara pribadi sangat menyentuh di dalam hati, dan bagaimana kita boleh lebih mengenal dan memahami siapa Tuhan kita itu sebenarnya. Dan selepas ini, setelah ini kita akan berdoa. Setelah berdoa ada pengumuman. Kita minta kesediaan daripada Puan Elizabeth, mungkin boleh memimpin kita di dalam doa penutup. Atau ya, daripada keluarga Puan Elizabeth, ataupun mungkin ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Kau berikan kami masa yang indah untuk mempelajari kebahagiaan dan kebenaran firman. Kiranya Tuhan, Kau berkati firman-Mu akan membawa kesadaran, perubahan di dalam hati kami, agar kami tahu dan mengenal Engkau dengan cara yang Engkau sendiri akan lakukan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati Brother Daryl di dalam pelayanannya dan juga keluarga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati setiap peserta dalam pelajaran pada petang ini, dan setiap kami diberkati dengan firman dan kuatkan kami lebih dekat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kita persembahkan semua ini. Amin. Amin. Terima kasih.